Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Kependudukan R04. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Maulidia dengan nomor absen 14. Di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai materi dari migrasi penduduk, mobilitas penduduk sebagai pemenuhan tugas 2 saya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai apa itu migrasi. Jadi migrasi itu adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap, baik di dalam satu negara maupun antar negara, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Adapun penjelasan migrasi menurut pakar ahli, jadi menurut Dewi ini migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah menuju wilayah lainnya yang relatif permanen. Dan orang yang melakukan migrasi itu disebut dengan migran. Adapun menurut Sukmaniar, ia menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni migrasi, kelahiran, dan kematian. Migrasi dapat menjadi penyebab meningkatnya jumlah penduduk apabila jumlah perpindahan penduduk masuk lebih tinggi dibanding jumlah perpindahan penduduk keluar. Berlaku untuk kebalikannya. Dan saya ingin menjelaskan mengenai bentuk-bentuk migrasi. Yang pertama ada mobilitas permanen atau yang bisa disebut dengan migrasi. Nah, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Yang kedua, mobilitas non-permanen atau yang bisa disebut dengan sirkuler. Nah, sirkuler ini ialah gerak penduduk dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ada maksud untuk menetap. Migrasi sirkuler ini dapat terjadi antara desa ke desa ke kota, dan kota ke kota dengan adanya maksud tujuan, misalkan seperti adanya pekerjaan, merantau, ataupun pendidikan seperti kita. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai bentuk-bentuk migran. Yang pertama ada migran tahap 1 atau 1 tahap, di mana seseorang di waktu diadakannya pencatatan antara provinsi tempat lahir dan provinsi tempat tinggal sebelumnya itu sama, sedangkan tempat tinggal sekarang itu tidak sama. Misalkan seperti ini. Contohnya, tempat lahir dan tempat tinggal sebelumnya itu berada di Bandung, dan sekarang ia bertempat tinggal di Jakarta. Yang kedua itu ada migran beberapa tahap, yaitu jika ternyata provinsi tempat lahir itu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sebelumnya dan provinsi tempat tinggal sekarang. Contohnya, tempat lahirnya itu di Jakarta, tempat tinggal sebelumnya di Bandung, dan tempat tinggal sekarang itu di Malang. Yang ketiga, migran kembali, di mana jika seseorang memiliki tempat lahir sama dengan provinsi tempat tinggal sekarang, tetapi tidak sama dengan tempat tinggal sebelumnya. Contohnya, tempat lahirnya di Jakarta, tempat tinggal sebelumnya di Surabaya, namun sekarang ia kembali lagi ke Jakarta. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis migrasi. Yang pertama ada migrasi internasional. Nah, migrasi internasional ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, imigrasi. Jadi, imigrasi itu adalah masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Yang kedua, emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. Yang ketiga, remigrasi, yaitu kembalinya penduduk ke negara asalnya setelah sebelumnya melakukan imigrasi. Dan jenis migrasi yang kedua itu ada migrasi nasional. Nah, migrasi nasional itu terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, adanya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dan yang kedua itu ada transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang padat penduduk.
Contohnya seperti pada tahun 1970-an terjadi transmigrasi dari Pulau Jawa ke Lampung, karena Pulau Jawa itu terjadi kepadatan penduduk dan di Lampung itu masih kurangnya penduduk, jadi dilakukannya transmigrasi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai migrasi dari segi administratif. Yang pertama itu ada emigrasi atau migrasi ekstern, yaitu perpindahan penduduk yang melampaui batas negara. Misalnya dari Indonesia ke Singapura. Yang kedua itu ada migrasi intern atau internal migration, yaitu perpindahan penduduk yang melampaui batas administrasi daerah tetapi masih termasuk dalam satu negara. Contohnya dari Jakarta ke Bogor. Dan yang ketiga itu ada migrasi lokal atau local migration, yaitu perpindahan penduduk tetapi masih dalam satu daerah administratif yang sama. Contohnya pindah dari daerah Pasar Minggu pindah ke Ragunan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan migrasi dari segi pertimbangan individu. Yang pertama, migrasi sukarela, di mana migrasi sukarela ini terjadi ketika seseorang ataupun sekelompok orang memutuskan untuk pindah ke tempat baru atas kehendaknya sendiri atau kemauannya sendiri. Jadi tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Contohnya seperti ini. Seseorang itu pindah ke kota lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, melanjutkan pendidikannya, atau karena ingin mencoba kehidupan yang baru. Selanjutnya ada migrasi yang diharuskan, di mana migrasi yang diharuskan ini adalah perpindahan yang terjadi karena seseorang itu dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal asalnya, biasanya akibat faktor yang tidak bisa mereka kendalikan atau memang di luar kehendak mereka. Contohnya seperti ini. Seseorang itu harus pindah karena rumahnya itu terkena banjir, tanah longsor, atau proyek pembangunan nasional seperti pembuatan bendungan atau jalan tol yang mengharuskan mereka untuk tergusur dan pindah dari tempat sebelumnya. Selanjutnya saya ingin menyebutkan apa saja sih faktor pendorong migrasi dari daerah asal itu. Yang pertama, berkurangnya pekerjaan yang tersedia di daerah asal. Yang kedua, terjadinya bencana alam berupa banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang ketiga, munculnya wabah penyakit yang berbahaya. Yang keempat, berkurangnya sumber daya alam di daerah asal. Dan yang kelima, munculnya tekanan, diskriminasi politik, agama, dan suku di daerah asal. Serta saya ingin menyebutkan apa sih faktor pendorong migrasi ke daerah tujuan. Yang pertama, karena adanya kesempatan mendapatkan pendapatan lebih baik. Yang kedua, kesempatan mendapatkan pendidikan di daerah tujuan. Yang ketiga, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan. Yang keempat, tersedianya berbagai fasilitas kesehatan. Dan yang kelima itu, tersedianya fasilitas transportasi dan komunikasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.